Selamat pagi, Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sabtu 29 Agustus 2020, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang. Engkau memberi kekuatan yang baru, hari baru, berkat baru pagi ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepadanya Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Dalam bacaan kita ini diberi satu kalimat pendek, pulih hanya karena kuasa Tuhan. Pulih hanya karena kuasa Tuhan. Maleke belanna kuasanna manna puang matua. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari baru karunia-Nya. Baik yang masih ada di rumah maupun yang sudah sedang berolahraga, beraktivitas, kita dimungkinkan dipertemukan dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang sering mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Betapa tidak, orang akan mengeluarkan begitu banyak uang agar bisa pulih sehingga dapat dikatakan bahwa kesembuhan bagi orang yang sakit adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu, mereka berupaya mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Salah satunya ke rumah sakit, serta mencari dokter yang dianggap cocok untuk menyembuhkan penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjadi sosok yang dikagumi karena kuasa penyembuhannya. Orang tentu akan membawa yang sakit datang kepadanya
setelah melihat bahkan mendengar cerita tentang kuasanya. Terbukti saat Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, bukan saja ibu mertua Petrus yang sakit demam yang disembuhkan, melainkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya. Dengan kuasanya, Dia memulihkan mereka. Dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan dengan sepatah kata menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus memikul dan menanggung kelemahan dan penyakit mereka. Dia sungguh peduli dan mengasihi mereka yang sakit dan lemah. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia membebaskan mereka dari segala macam penyakit. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami. Dalam masa-masa pandemi virus corona, penyakit virus yang sangat menakutkan ini, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus taat pada protokol kesehatan. Tapi di atas segala-galanya, Tuhan sumber kesembuhan yang kekal. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Jelas dalam bacaan kita, Dia dekat dengan kita. Dia siap bertemu dengan kita. Dia memikul penderitaan kita. Karena itu, datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar akan segala pergumulan hidup yang kita alami. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan yang dengan kasih menolong kita dalam berbagai persoalan hidup. Terpujilah Kristus yang karena kuasanya menyembuhkan, memulihkan, menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi, menyembuhkan, memulihkan kami. Kami mengandalkan Tuhan dalam kebersama-samaan kami, baik sebagai rakyat, baik sebagai pemerintah, dalam mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona ini. Kami mengandalkan Tuhan supaya sukacita dan kedamaian di muka bumi ini menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kasihani dan tolong kami untuk melanjutkan kegiatan kami hari ini. Baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil, kami mohon apapun yang kami kerjakan, kami usaha, kami rencana, kami tanam, kami pelihara, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan menghibur,
yang ada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, lepaskan mereka. Anak-anak kami yang menuntut ilmu, belajar dari rumah, tolong mereka semua untuk tetap tenang, tetap setia. Kiranya mereka boleh menikmati pelajaran dalam suasana sukacita. Pimpinlah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini memperkuat relasi kita dengan sesama, juga kepada Tuhan. Perlu kami menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dalam rangka mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona ini, mari kita taat kepada protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak kalau kita duduk, hindari pertemuan secara berkerumun, tetap cuci tangan, jangan lupa berjemur. Tuhan memberkati kita.